akan segera dimulai. Selamat datang di kelas utama. Prosesi masak kebersihan segala sumber. Awalnya ini bapak berupa senada tidak raja. Tidak raja Okso teras pendopo kecamatan Dharma Raja. Berupa senada Irawitan.
Untuk sekolah mendukung siswa dalam berprestasi. Mari bersama Hostina Samson Jeniawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya. Dan diucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Bapak Camat Widodo beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kapolsek yang mewakili, yang terhormat Bapak Danarmil 1010 yang saya hormati, yang kami hormati para kepala desa, kecamatan dan Mareja, saya lihat dari Cipete beserta dari Desa Sukabena, terima kasih. Kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu guru yang hadir pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin undangan yang hadir dalam acara Talkshow Teras Pendopo dan Mareja. Pada malam hari ini dengan tema kultur sekolah mendukung siswa dalam berprestasi. Tapi perlu diingat pada malam hari ini saya sekarang pada malam ini tidak sendirian. Ya, nanti ditemani oleh host yang satu yang cantik. Mari kita sambut host yang cantik kita, Negula. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya? Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Oke deh. Terima kasih ya udah temenin Om di sini dan acara Talkshow Teras Pendopo. Dan sudah pulang. Oke. Tadi kita sudah melihat. Tadi kita lihat ada beberapa penampilan, yaitu resesi penjemputan dan tari persembahan dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Darmaraja. Gamelan yang mengiringi tersebut dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Darmaraja, lalu tari jaipong dengan judul Pitaloka, persembahan dari siswi SMP Negeri 2 Darmaraja. Tepuk tangan yang meriah untuk SMP Negeri 2 Darmaraja. Peran kultur sekolah, peran dalam mengembangkan prestasi siswa melalui nilai-nilai utama, nilai-nilai pendukung, yaitu nilai prestasi, kedisiplinan, kebersihan, dan religi. Adapun nilai pendukung seperti tanggung jawab, kejujuran, toleransi yang dibudayakan oleh tugas yang diberikan kepada siswa. Memperlihatkan
kondisi kultur sekolah yang positif, hal ini akan terlihat dari artefak fisik, artefak perilaku, nilai, dan keyakinan yang mendukung proses siswa dalam prestasi dalam program sekolah, dalam membantu sekolah menemukan bakat atau potensi yang dimiliki oleh siswa. Kultur sekolah yang pertama ditunjukkan dengan artefak fisik melalui keadaan lingkungan sekolah yang lokasinya berdekatan dengan jalan raya. Jangan lupa ditonton juga Akses yang mudah untuk transportasi, akses sekolah dengan lingkungan masyarakat, penataan taman yang rapi, tata gedung yang rapi, interior sekolah, tata ruang untuk laboratorium, tersediaan fasilitas untuk olahraga, ruang organisasi, kantin sekolah, dan masjid. Artefak perilaku ditunjukkan dengan adanya interaksi antar warga sekolah yang baik, adanya kegiatan-kegiatan sekolah yang berjalan sesuai dengan program yang Terima kasih yang dikehendaki oleh sudah menonton di live streaming Instagram SMP Negeri 2 Dharma Raja dan juga di kanal YouTube Wididin Yali Channel. Kita sedang di acara kegiatan Talkshow Teras Dharma Raja dan bintang tamunya dari pimpinan SMP Negeri 2 Dharma Raja. Penting di sekolah dalam penghargaan terhadap mereka yang berprestasi. Kultur sekolah memberikan andil tersendiri dalam meningkatkan mutu sekolah. Di dalam kultur sekolah terdapat nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Begitu pula dengan sekolah terdapat nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah dalam mendukung siswa-siswi berprestasi. Nilai-nilai tersebut diantaranya nilai prestasi, nilai kedisiplinan, nilai kebersihan, nilai religi, dan nilai pendukung kultur sekolah lainnya. Pada implementasinya, nilai-nilai tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan ada usaha untuk membudayakan kepada para siswa dan siswi. Nilai-nilai tersebut disosialisasikan terlebih dahulu ke semua warga sekolah. Proses sosialisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh sekolah lama-kelamaan akan menginternalisasikan di dalam kehidupan sekolah dan menjadikan sebuah kultur yang berperan dalam membangun siswa-siswi yang berprestasi. Kultur sekolah yang melanjutkan yaitu adanya nilai keyakinan yang sekolah memberikan ciri khas tersendiri pada perjalanan sekolah. Baik, untuk narasumber pertama asli putra daerah dan beliau dari dusun Ngelinuh, Desa Sukapura, dulu Kecamatan Dharma Raja dan sekarang menjadi Kecamatan Wadong. Beliau juga adalah alumni SMP Negeri Sukamena, sekarang yang berubah nama menjadi SMP Negeri 2 Dharma Raja. Alhamdulillah beliau sekarang menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Dharma Raja. Dan mari kita sambut Bapak Nandang SPD MFMN. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir. Beliau adalah kepala sekolah SMP Negeri 2 Dharma Raja. Apa kabar Pak pada malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang Benar baik. Tadi kita lihat Bapak ya, tadi penampilan dari siswa-siswinya SMP Negeri 2 Dharma Raja begitu spektakuler Pak. terima kasih. Dan saya lihat para guru-gurunya juga hadir di sini, para staf karyawan juga hadir. Siap. Cukup luar biasa, kompak selalu. Kompak selalu ya Pak. Jadi saya ingin tahu nih, untuk apa sih Pak? Apa visi dan misi SMP Negeri 2 Dharma Raja Pak? Terima kasih. Sama-sama. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Samson sebagai host pada malam ini. Tentunya saya sebelum memulai menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, tentunya saya ucapkan dulu terima kasih pada teman-teman Bapak Samad Kecamatan Baraja karena menyelenggarakan kegiatan nasional ini, sehingga kami bisa berkolaborasi dan juga untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan tentunya sebelum saya lanjutkan, Pak Camat pada Pak Camat. Saya ada pantun dulu ya. Ada Pak. Pak Tidak benar. Khusus Pak Camat pantun aja. Buah tomat dari Balaraja. Cakep. Buah durian dari Minahasa. Cakep. Bapak Camat dan Baraja sungguh keren dan luar biasa. Ternyata Bapak bisa pantun juga, Pak ya? Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, Pak. Baik, untuk selanjutnya tentunya sebelum menjawab pertanyaan tadi, khususnya untuk pemerintah Kecamatan Baraja, perlu saya sampaikan dulu kaitan dan sejarah berdirinya Sedaran Baraja. Oh, boleh Bapak. Bahwa awalnya Sedaran Baraja adalah SMP Negeri Sukamena Pacenak. Barangkali para perangkat kecamatan belum tahu, yang berdiri sejak tahun 1960. Kita lanjut dulu. Lokasinya dulu berada di Dusun Betok, Kecamatan dari Desa Sukamena, Kecamatan Baraja. Dan dengan bergulirnya waktu dan kemajuan teknologi, maka muncul program ya, yang sangat luar biasa, yaitu program Waduk Jati Gede. Betul Pak. Dan SMP dan Baraja merupakan salah satu sekolah yang terkena dampak program Waduk Jati Gede, sehingga secara total 2015 SMP 2 Baraja berpindah lokasinya dari Dusun Betok ke Neklasari, lokasi Desa Neklasari yang sekarang telah berdiri secara total menjadi Desa Neklasari. Maka melalui perjalanan tadi bahwa dengan adanya relokasi akibat dampak dari Muara Jati tersebut, secara pengaruh besar terhadap perpindahan sangat terasa oleh warga sekolah, baik dari segi bangunan, dari segi lokasi yang tadinya berada di jalan raya, dekat jalan raya Timur Baraja, sekarang sedikit menjorok dari jalan raya. Itu juga sangat berpengaruh untuk perkembangan SMP Baraja. Tetapi saya dan kawan-kawan, Bapak Ibu guru sekolah, termasuk para komite, tidak segan dan tidak putus asa, walaupun lokasi SMP 2 Baraja berada di lokasi yang seperti itu adanya, kami tetap punya target dan ingin memajukan SMP 2 Baraja. Baik, tentunya tadi menjawab pertanyaan yang pertama, apa misi SMP 2 Baraja, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa dan berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, rajin dan terampil di lingkungan sekolah yang agamis dan asri. Itu cita-cita kami yang dituangkan dalam misi sekolah. Tepuk tangan untuk misi-misi SMP Negeri Darul Baraja. Dan untuk menopang visi-misi tersebut, kami bersama Bapak Ibu guru pun membuat sebuah slogan yang merupakan sebuah motivasi buat kami semua, yaitu Spendura Juara. Makanya kalau saya dimakan umat besar, Spendura Juara! Spendura Juara! Spendura Juara! Juara. Pasti bisa! Itu slogan kami. Oh, luar biasa. Tangan untuk SMP Darul Baraja. Luar biasa ya. Juara itu jujur, ya, J-nya jujur, ya, O-nya unggul, A-nya agamis, R-nya rajin, A-nya asli. Spendura. Itu jadi clear dengan misi sekolah kami. Luar biasa. Kepala sekolah. Terima kasih. Oke Pak, ini sangat luar biasa sekali. Kita lihat juga kompak ya di sini. Dan ini Pak,
Menurut Bapak, bagaimana lokasi dan kondisi bangunan SMP Negeri 2 Damaraja untuk sekarang ini, Pak? Ya, perlu diketahui oleh Pak Camat bahwa saya kedatangan di SMP 2 Damaraja sejak 15 September 2021 Pak Camat. Saya beralih tugas dari SMP baru 1, dan setelah saya datang ke SMP tersebut sangat tadi karena dampak pengaruh dari program Baju Gede sehingga sedikit terbengkalai, terutama untuk fasilitas baik itu untuk sarana prasarana ruang belajar, apalagi penunjangnya. Jadi belum memadai. Tidak sesuai ketika sedang berlokasi di Jalan Raya Timur Damaraja dengan sekarang. Sangat jauh sekali. Tapi fasilitas apa saja Pak yang ada di SMP Damaraja sekarang ini? Sementara yang memiliki hanya baru memiliki 18 ruang lomba. Kemudian ada ruang TU merangkap dengan ruang prasekolah. Sementara penunjang lainnya ada juga ruang latihan, ada ruang perpustakaan yang sangat belum ada sampai saat ini. Sejak berdirinya SMP 2 Damaraja beralih awal dari Sukamenat ke Desa Migrasi dimulai tahun 98 sampai saat ini Pak Camat mohon jadi catatan, Dewan Damaraja 2 belum memiliki ruang guru. Sementara guru-guru kami lumayan banyak dan memerlukan tempat untuk berkomunikasi, untuk beristirahat, dan tentunya untuk berpikir dalam meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, belum juga memiliki ruangan penunjang. Apa tuh? Belum ada UKS, belum ada ruang yang lainnya. Termasuk kami pun di sekolah kan membuat organisasi sesuai dengan sekolah di mereka anak-anak sangat kasihan sekali ketika dia berunding menggunakan papan ala kadarnya. Itu yang baru dimiliki oleh saya. Oke, Pak. Tapi selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah, upaya apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki SMP Negeri 2? Sejak saya datang ke sana, saya terus mengevaluasi, meneliti, koordinasi, dan juga menyatukan prinsip dengan warga sekolah. Kami dalam melaksanakan tugas SMP Damaraja menggunakan prinsip 5-7M. Apa tujuan itu, Pak? M yang pertama, menyatukan persepsi antar warga sekolah, termasuk warga sekitarnya. M yang kedua, menyusun strategi dalam penyusunan program. M yang ketiga, meningkatkan disiplin sesuai tupoksinya masing-masing, termasuk saya sendiri. Siap. Yang keempat, menghormati sesama warga sekolah khususnya. Yang kelima, menjalin kerjasama minimal di ruang sekolah dan maksimal keluar sekolah, baik ke stakeholder maupun pihak lainnya. Luar biasa. Kemudian mengoptimalkan rasa tanggung jawab terhadap sekolah. Dan M yang ketujuh, membuka hati untuk berkomunikasi, untuk koordinasi minimal antar warga sekolah. Itu yang saya laksanakan menggunakan prinsip 7M. 7M, Pak ya. Perlu diingat 7M ya. Luar biasa Bapak lebih beberapa program. Terima kasih. Jadi Pak, apa program akademik di SMP Negeri 2 Damaraja tersebut, Pak? Ya, program secara umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Juga dari SMP 2 Damaraja Pak Camat masih menggunakan kurikulum 13. Tapi insya Allah kemarin di awal bulan Februari dari di tanggal 8 Pawan ya, saya telah mendaftarkan untuk implementasi kurikulum merdeka. Tapi saat ini karena IKM akan diserahkan di tahun pelajaran baru 2023-2024. Saat ini menggunakan kurikulum 13. Apapun program akademik yang kami laksanakan, yang pertama seperti biasa pada umumnya kami menyusun program dokumen 1 KTS sebagai panduan kami dalam melaksanakan pembelajaran, terutama mengacu pada kurikulum 13 tersebut, bahwa diantaranya untuk pelaksanaan di sekolah ada kegiatan interkurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan kokurikuler. Untuk interkurikuler kami menggunakan sesuai dengan program kurikulum per 1 minggu 40 jam. Per 1 minggu dalam kurun waktu 6 hari sekolah. 6 hari sekolah. Nah, kami di SMP 2 masih menggunakan 6 hari sekolah, Senin sampai Sabtu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk SMP 2. Dan untuk ekskul-nya, kami pun berbagai kegiatan
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan apa saja itu Pak untuk siswanya itu Pak? Ekstrakurikuler, olahraga, seni, termasuk pramuka. Apalagi pramuka merupakan program ekskul wajib. Oke, wajib Pak ya. Oke, kebetulan saya juga ex dari Pramuka Garuda Pak. Alhamdulillah Pak. Orang lembur bisa artinya orang kampung, alhamdulillah. Waktu tahun 96, 97 mengikuti campuran nasional tahun 96 dan 97 juga menjadi prestasi untuk Kuarcap Sumedang menjadi juara 1 dan juara umum, yaitu Gala Senja ke tingkat nasional seluruh Indonesia menjadi juara 1 juara umum. Memang Pak, SMP 2 itu untuk ekstrakurikuler yang dikenal itu untuk di pramuka Pak. Berasa sama mungkin saya selaku sebagai alumni dari SMP 2 Pak, berasa sekali untuk ke jenjang ke depan yang saya mohon dengan sangat untuk pramuka ditingkatkan kembali dan dipertahankan untuk meraih prestasi tersebut Pak. Jadi komen ya. Siapa? Di SMP 2 tidak hanya pramuka yang dikembangkan. Apa tuh Pak? Termasuk kesenian. Yang Sekian agama rakyat tidak ketinggalan dalam berprestasi dalam bidang kesenian. Tepuk tangan untuk berdua. Tepuk tangan. Olahraga apapun. Ya. Kemarin sekarang kita mengikuti kejuaraan Liga Sepak Bola. Cuma 2 kali main. Insya Allah kami lanjut ke tahap berikutnya. Mohon doa restu bersama. Luar biasa tepuk tangan. Jadi intinya semua bidang kami buka ekskul sesuai dengan minat dan bakat siswa. Oke. Karena latar belakangnya, argumentasinya dengan memperbanyak kegiatan di sekolah, insya Allah anak-anak akan terwadahi, akan terbimbing daripada berkeliaran di luar yang kadang-kadang orang tua acuh dan tidak acuh terhadap bagaimana permainan anak-anak di luar jam sekolah. Makanya kami lebih mempertimbangkan dari ekstrakurikuler lebih tingkat di sekolah untuk anak-anak minimal ada sekolah dan tidak berkuliah tidak keluar. Oke, terima kasih. Tapi gini Pak, tadi Bapak beberapa menyebutkan dan juga ada beberapa program yang tadi Bapak sebutkan. Saya ingin tahu Pak, pelaksanaan nilai disiplin, kebersihan, kejujuran dan nilai positif lainnya di sekolah bagaimana? Ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang yang sedang berjalan. Kalau dalam kurikulum Merdeka ada profil pelajaran Pancasila. Yang diantaranya adalah beriman, bertakwa, berbuat desa, berkuliah, mandiri, bergotong royong, berkenegaraan global, beraktivis dan mandiri dan kreatif. Maka untuk memperhatikan dari kurikulum tersebut, walaupun kami belum menggunakan kurikulum Merdeka, kami telah mengimplementasikannya lewat pembiasaan. Yang mana pembiasaan kami lakukan pun dari Senin sampai Sabtu. Contohnya sebelum belajar, sebelum KPM dimulai pagi-pagi jam 7 sampai jam 8. Contoh untuk hari Senin adalah acara bendera. Oh iya. Yang kedua untuk hari Senin adalah literasi. Hari Selasa. Hari Rabu adalah baca Quran. Hari Kamisnya olahraga kami sehat. Dan hari Seninnya adalah keagamaan melalui sholat duha bersama-sama dilanjutkan dengan bersiap. Dan hari Sabtunya sesuai dengan tarikh bahwa ekskul pramuka wajib dilanjutkan dengan kami menciptakan sebuah program Pak Camat Gerakan Cinta Lingkungan Sekolah. Apa itu Pak? Di antaranya menanamkan pada siswa untuk memelihara lingkungan sekolah. Maka anak-anak sesuai dengan harapan Pak Bupati, yaitu kami melaksanakan penghijauan di sekitar halaman, baik dengan pohon tanaman bunga ataupun dengan pohon-pohon tanaman palawija. Teras hijau ya. Itu dilakukan setiap hari Sabtu untuk kebersihan. Nah itu diantaranya, insya Allah dari pembiasaan itu akan tertanam terhadap anak disiplin dan jiwa untuk memenuhi kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah minimal. Insya Allah nanti terbawa ke kehidupan sehari. Ada kebiasaan termasuk melaksanakan keagamaan, melakukan satu pembinaan akhlak. Mudah-mudahan setelah anak digodok berbiasa di sekolah melakukan sholat, dan kami tidak hanya melaksanakan sholat duha pada waktu-waktu tertentu selama di sekolah anak berjamaah baik sholat 5 waktu maupun sholat subuh. Luar biasa. Saya lihat ini Pak,
Bapak, saya ingin tahu Pak, waktu kemarin saya wawancara dengan Bapak ya, katanya Bapak kalau lagi sakit, saya nggak mau nyampe 2 hari, takut apa namanya ngerepotkan para guru-guru atau yang lainnya. Nah, saya ingin tahu Pak, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah SMP Negeri Maraja menjaga hubungan baik dengan guru, karyawan maupun siswa dan siswinya? Ya, kami selalu berkomunikasi. Kami menerapkan sekolah budaya 5S, sopan santun, sopan dan santun. Jadi minimal kita bersilaturahmi, kemudian berkomunikasi. Saya selalu masuk di dalam lingkungan guru, dan memang luar biasa untuk SMP 2 Maraja, kekeluargaannya, kerjasamanya, toleransinya. Saya ngakui ya, saya sudah di sekolah bekerja dari mulai diangkat. Kemudian SMP 2 Maraja. Oleh sebab itu saya merasakan melupakan kekeluargaan. Makanya tadi di Maraja 2 baru 1 hari saja sakit sudah ditengok Pak Camat. Makanya saya kalau sudah 2 hari kalau masih sakit ya sekolah deh. Karena tidak mau merepotkan warga. Lebih baik ditengok ketika sehat. Lebih baik ditengok ketika sakit. Itulah termasuk ciri khas dari SMP 2 Maraja, kekompakan kekeluargaan. Kekompakan itu ciri khasnya SMP Negeri 2. Dan itu salah satu modal dalam mengembangkan sekolah. Kemudian biasa. Saya ingin tahu Pak, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh SMP Negeri Maraja? Kalau saya sebutkan di sini tidak akan cukup sampai subuh. Luar biasa. Kalau terlalu banyak Pak. Pak Sansan bisa datang ke sekolah lihat begitu berjajarnya piala, Betul. berjajarnya piagam, Iya, bisa dibaca piala apa saja yang ada di situ. Itulah prestasi SMP 2 Maraja. Luar biasa. Oke Pak. Mau nanya nih Pak, apakah Bapak memberikan aspirasi terhadap prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMP Negeri Maraja Pak? Jelas banget. Karena tujuan kami adalah menciptakan soliditas, baik dari pendidik, tenaga pendidikan termasuk untuk siswa. Saya sebagai kepala sekolah wajar dan wajib memberikan ini. Ya, siap rewardnya bermacam-macam tergantung situasi. Bisa dari ucapan, bisa dengan acungan jempol, bahkan bisa juga materi. Kalau ada Luar biasa Pak. Ini saya lihat Bapak Kepala Sekolah ini SMP 2 ini berkaca-kaca sebenarnya Pak. Oke Pak, dukungan apa yang Bapak berikan dan menciptakan dan mengembangkan kultur positif yang ada di dalam setiap kegiatan sekolah? baik. Mungkin di antara penyelenggara sekolah sebagai pengguna sekolah, sekolah, barangkali kami paling sering mengadakan untuk berembuk, baik berembuk kecil dalam berupa briefing maupun dalam berupa rapat. Tujuan kami, aturan saya, melakukan briefing atau rapat semata-mata memanjakan silaturahmi. Karena dengan rapat dan briefing itu akan tukar pemikiran akan berjalan, keterbukaan akan berjalan. Termasuk saya selalu memberikan penjelasan yang apa dari sekolah sehingga tidak menimbulkan kecemburuan bagi guru. Dan kami pun selalu memotivasi bagi bapak ibu guru baik dalam masalah kewajiban, tapi saya juga tidak lupa untuk memfasilitasi dan membantu haknya. Ya, dan seimbang kan. Saya nyuruh wajib dilaksanakan ke posisinya, tapi haknya pun saya bantu Diberikan Pak, memfasilitasi. Oke Pak. Ini terakhir nih Pak ya. Apa harapan dan keinginan Bapak untuk sekolah SMP Negeri 2 Maraja, karena kemarin pada hari Senin Pak ya sudah ada perubahan, kebetulan Bapak sudah beralih ke SMA 1 Maraja. Harapan kira apa Pak untuk SMP 2 Maraja Pak? Kita dengarkan bersama ya. Sekaligus perusahaan Pak Camat sejak 27 Februari 2023 saya pun dilatih tanggal 8 hari Selasa. Secara administrasi saya sudah ditugas dari SMP 2 Maraja ke SMP 1 Maraja. Tetapi saya belum melepaskan karena masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan dan itu memerlukan prosedur yang sudah ditempuh. Tetapi walaupun saya pindah, tetap berharap mudah-mudahan, karena apalagi sekolah itu adalah sekolah saya sendiri. Iya Pak. Saya berharap dan saya yakin ada dengan modal kebersamaan, dengan modal kerjasama,
tidak memilih senior junior. Maka insya Allah Sependura besok lusa juara. Ada suatu pesan untuk khususnya para guru, karyawan dan siswa Pak. Kebetulan disaksikan oleh seluruh masyarakat di sini Pak. Silakan. Pertama untuk pesan seluruh aja, pesan mudah-mudahan kinerja kita yang sudah kita tanamkan, kekompakan yang sudah kita jalani tetap ditingkatkan. Mudah-mudahan utama adalah kerjasama. Tidak ada prinsip, tidak ada hal yang sangat sulit, tidak ada pekerjaan yang sulit sama ada kerjasama. Iya. Kenapa anak-anak tetap belajar terus, jangan melihat sekolah kita ada di lokasi yang begitu di bawah. Iya Pak. Prestasi itu seperti mutiara. Oke. Mutiara tidak harus selalu dalam kaca. Mutiara pun bisa dilihat, bisa diambil dari lembutan pasir. Mudah-mudahan anak-anakku menjadi mutiara yang berada di dalam pasir. Oke, nanti buah-buahannya seperti ini. Harapan saya untuk masyarakat, partisipasi masyarakat saya butuhkan. Karena pendidikan tidak hanya tanggung jawab orang tua, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, termasuk tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah masyarakat. Mudah-mudahan dengan 3 partisipasi tadi, usaha semua sekolah bisa maju. Oke Pak, terima kasih banyak yang atas bincang-bincangnya. Ini saya Bapak berkaca-kaca karena sebentar lagi mau ada lepas ya Pak ya, lepas sambut untuk pemindahan tugas. Saya lihat jadi juga guru-gurunya hadir dan karyanya juga hadir di sini untuk mendukung Bapak. Kekompakannya terlihat cukup luar biasa sekali. Sukses selalu untuk SMP Duka dan Maraja. Baik, juga sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, anak sekalian yang pada saat ini bisa bersama kumpul, walaupun hanya sebatas hasil rapat mingguan dengan pecamat, tidak ada surat lagi ya pecamat. Ya, tapi lihatlah keluarga besar Bapak Maraja, walaupun hanya saya sampaikan pecamat, mereka tetap hadir di tengah pecamat. Terima kasih. Dan kami sebelum aja selalu eksis berpartisipasi dengan lingkungan masyarakat apabila memang dibutuhkan. Baik, karena insya Allah kami tetap melayani tidak hanya anak-anak yang masuk kebutuhan masyarakat tentang pendidikan. Terima kasih. Sungguh biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih atas bincang-bincangnya Bapak, sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita akan bincang-bincang Bapak dengan narasumber yang kedua. Tapi sebelum ada itu, yaitu etnis dari SMA Darul Maraja. Kami persilakan. Acara Anas Pendopo Darul Maraja. Aku
Ini dilangsungkan penari Jepo dari SMP Negeri 1 Dharma Raja. Tepuk tangan dengan meriah. Sekali lagi tepuk tangan untuk SMP 1 Dharma.
Oke nih, tadi kita sudah menyaksikan ya dari SMA Negeri Dharma Raja, itu dari Eklis ya. Dan tadi barusan dari mana? SMP Negeri 1 Dharma Raja. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk SMA Dharma Raja dan SMP 1 Dharma Raja. Oke, ini untuk narasumber yang kedua. Beliau dari Kampung Cikopo, Dusun Bumiwangi, Kabupaten Bandung. Mari kita sambut Kepala Sekolah SMA Negeri Dharma Raja, Bapak Asep Ibrahim SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan informasi Bapak yang Bandung kemarin Pak ya? Iya, barusan berangkat pada asar. Pada asar Pak. Kebetulan berangkat dari Ciparegot. Oke. Nyampe Isa. Oke. Pak, terima kasih Pak atas kehadirannya berkenan diri untuk acara dan talk show Teras Pendopo Dharma Raja yang sudah berkenan. Dan kita lihat penampilan dari siswa-siswinya Pak cukup luar biasa sekali mempertahankan budaya Sunda ya untuk di Dharma Raja. Sangat bagus sekali Pak. Ya, alhamdulillah. Oke Pak. Baik Pak, kita akan bincang-bincang nih Pak ya. Dan bincang-bincang kita bersama di sini. Saya mau bertanya nih Pak, supaya pada masyarakat semua tahu Pak di sini. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Dharma Raja? Ya, baik, sebelum saya menyampaikan jawaban, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Dharma Raja, begitu juga rekan-rekan dari Kades yang ada di Kecamatan Dharma Raja, Bapak Ibu guru beserta Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Dharma Raja yang sebentar lagi akan menjabat di SMP 1 Dharma Raja. Saya selaku istilahnya itu pribadi baru kali ini semenjak saya jadi guru tahun 94, baru kali ini saya bisa mengikuti kegiatan di tingkat kecamatan seperti sebagai hari ini Pak. Ini sebuah hal yang jarang terjadi karena saya kurang lebih 26 tahun di Kabupaten Bandung. Baru di Dharma Raja ini saya merasakan begitu hangat dan besar penghormatan dari kecamatan untuk mengundang kami tampil di teras pendopo Dharma Raja. Ini tentunya sebuah sumber daya yang berbeda dengan daerah-daerah lain, yang khususnya yang saya alami di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ini program ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Amin. Tapi program yang awal yang nanti akan konsisten berlanjut dengan event-event yang lebih baik. Tapi gini Pak. Ya. Mohon maaf ya saya potong Pak ya. Betul. Tanpa dukungan dari seluruh elemen Pak. Betul. Itu kami tidak bisa seperti ini Pak. Khususnya untuk pada malam hari ini untuk di acara Teras Pendopo Dharma Raja. Iya. Pagelarannya Pak, tanpa didukung dari Kepala Sekolah SMP 2, SMP 1 dan dari SMA Dharma Raja tidak akan berjalan Pak. Ya, ya. Baik, saya jawab pertanyaan Bapak tadi. Sudah berapa lama saya bertugas di SMA Dharma Raja? Saya tanggal 6 Desember 2022 ditugaskan di SMA Negeri Dharma Raja. Jadi baru 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Waktu yang singkat ya, baru singkat. Jadi belum mengenal lebih jauh tentang kondisi khususnya di Kecamatan Dharma Raja. Tapi mudah-mudahan walaupun waktu singkat banyak kesan-kesan yang dapat saya dapatkan, begitu juga yang dapat saya berikan. Oke. Baik Pak. Menurut Bapak bagaimana lokasi dan kondisi bangunan SMA Dharma Raja Pak? Karena begini Pak,
Nur, dari sejarah itu kan awal mulanya SMA dunia SMA Pak, itu dari swadaya dan swadana dari masyarakat. Pak. Gimana Pak? Sekarang ini Pak yang Nah, inilah kelebihan dari keluarga masyarakat dan remaja. Ya. Jarang ada sekolah yang lahannya disumbangkan dari masyarakat. Ternyata Dharma Raja masyarakatnya begitu antusias untuk pendidikan. Itu sebuah niat yang baik ya. Jadi yang kami miliki di SMA Dharma Raja, lahannya hampir banyak dari swadaya masyarakat. Adapun masalah sarana prasarana, alhamdulillah kalau melihat usia ini sudah mendekati 37 tahun ya. SMA Dharma Raja ini. Setelah tahun 2016 adanya jalur lingkar, inilah yang menjadikan dorongan masyarakat Dharma Raja untuk menyekolahkan di SMA Dharma Raja. Antusias masyarakat makin tinggi, terutama di tahun kemarin, tahun ajaran 2022-2023, itu sangat melesat jumlah siswanya. Yang asalnya 9 kelas tiap tahun, kemarin sampai 12 kelas. 12 kelas kami nggak bisa menolak ya, tapi nggak tahu tahun depan. Jadi kalau tahun depan membludak, jelas kami kekurangan kelas. Sekarang saja kekurangan itu 3 kelas, sehingga mereka belajar untuk sementara di laboratorium. Kami nggak bisa menolak, kenapa? Mereka adalah anak putra Dharma Raja. luar biasa. Jadi kami nggak bisa menolak. Tapi kalau nanti makin banyak, lokasi makin sempit, ya mungkin kami akan menolak sebagian. Karena fasilitas Iya betul. Sarana prasarana. Ada gini Pak, mungkin fasilitas yang tersebut itu kan apakah sudah dimanfaatkan secara optimal? Alhamdulillah mengenai sarana prasarana yang kami miliki sudah dimaksimalkan, baik itu untuk kelas ya, ruang-ruang pendukung seperti ruang-ruang guru, ruang-ruang kegiatan siswa OSIS, UKS itu sudah ada di kami. Cuma insya Allah Pak tahun ini minta doanya saja. Sudah kami ajukan di proposal. Mudah-mudahan tahun ini kami menerima bantuan untuk pembangunan laboratorium untuk menunjang ya kegiatan pembelajaran siswa dalam kegiatan praktek. Laboratorium kimia dan laboratorium fisika, termasuk perpustakaan. Jadi kami sudah mengajukan, mudah-mudahan tahun 2023 ini turun semua. Mudah-mudahan. Tapi kabarannya 100% begitu. Untuk selanjutnya, selamat datang menjabat sebagai kepala sekolah. Upaya apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki SMA Negeri Dharma Raja? Alhamdulillah, kami baru 1 tahun 2 bulan merasakan sebuah kebersamaan yang begitu hebat di Dharma Raja. Dukungan SDM guru-guru muda dan kualitasnya sangat baik. Baik itu kualitas keilmuannya, pedagogiknya, ditambah IT-nya. Karena zaman sekarang guru-guru itu dituntut untuk IT-nya. Setelah pandemi, ternyata guru sekarang pinter IT. Ini hikmah dari pandemi 2 tahun. Ternyata walaupun kita jauh dari ujung gitu ya, bisa disebut sekolah di atas awan. Jadi jarang-jarang ya yang sekolah seperti di Dharma Raja ini guru-gurunya begitu potensi. Bahkan kegiatan-kegiatan ulangan pun sekarang sudah berbasis Android. Jadi guru-guru itu sudah terampil, ulangan itu tidak berbasis kertas lagi. Nah ini yang menjadi dorongan, sehingga langkah awal ketika kami di sini melihat potensi guru begitu banyak, tinggi, hanya sedikit-sedikit saja yang dibenahi, mulai dari membenahi tentang peraturan-peraturan akademik yang menunjang karir guru ataupun karir siswa, dilanjutkan dengan penataan disiplin siswa, penataan sarana pendukung untuk pembelajaran, dan alhamdulillah walaupun baru 1 tahun 2 bulan, langkah-langkah itu sudah kami jalankan. Termasuk sekarang Dharma Raja juga mempunyai lingkar Dharma Raja. Di dalam kampus, di kampus kami sudah membuat flyover jalan di atas untuk menyediakan sarana
tanah parkir buat siswa-siswi. Siswa-siswi. Sehingga seluruh siswa-siswi yang bawa kendaraan bermotor itu sudah bisa masuk di kampus semua. Dan gini Pak, mohon maaf nih, informasinya kemarin Ya. kita ngobrol dengan Pak Kapolsek dan Ya. ya. Saya lihat kerjasama dengan sekolah SMA ini, bagaimana kerjasama itu Pak? Nah, inilah respon Pak Camat waktu pertemuan pertama di sini setelah menerima Kapolsek baru. Saya lihat backgroundnya dari Kota Bandung. Wah, ini pasti greget tentang kesadaran berkendaraannya pasti tinggi. Oke. Nah, setelah datang meninjau, ternyata dihitung waktu upacara itu yang punya SIM anak itu baru satu orang yang punya SIM. Terus yang kedua, setelah diamati setiap pagi beliau hadir dengan personel yang lainnya mengamati, itu sebagian besar tidak pakai helm. Oke, halo. Aneh gitu ya, kalau di Bandung kan pasti wajib helm gitu ya. Di sini anak-anak nggak pakai helm. Oke. Akhirnya dengan continue Oke. beliau memberikan respon pendidikan. Alhamdulillah dari data awal hanya 100 orang yang memakai helm, berikutnya sekarang sudah 240, bahkan kemarin sudah 300 yang memakai helm. Nah, ini tentunya sebagai respon kita, karena pas sekolah juga ingin melindungi keselamatan siswa. Ya. Kalau di kota kecelakaan tidak sefatal di sini sebenarnya. Betul. Kalau di kota macet banyak, sehingga kecepatan anak berkendaraan tidak akan secepat di Dharma Raja. Betul. Dharma Raja mah jaraknya sampai 15 kilo, hanya hitungan berapa menit sampai ke sekolah. Iya. Jalannya berluang. Nah, saya takutkan, makanya alhamdulillah Polsek Pak Agus kemarin respon Pak Camat, ya setiap pagi itu sampai gurunya juga takut sekarang, nggak pakai helm itu ditegur. Ditegur. Nah, ini sangat bagus, antusias kemarin respon dari Polsek, alhamdulillah gitu ya, mantau terus. Dan mudah-mudahan kedepannya seluruh siswa walaupun yakinlah surat mah tegaraduh, SIM tegaraduh, ya hanya satu orang yang punya SIM minimal untuk menjaga keselamatan anak-anak kita memakai helm. Dan informasinya Pak, Ya. Pak Kepala Pak Kapolsek ini jadi instruktur Pak ya? Iya, jadi di sana terus begitu yang tiap pagi Bu. Jadi tiap pagi itu pokoknya mah ada guru, ada siswa, bahkan pernah kejadian siswa itu dipoto ya, helmnya disimpan di lapangan. Jadi ini pendidikan itu langsung di-share oleh Polseknya. Ini helm itu untuk keselamatan tangan atau keselamatan kepala gitu ya. Banyak yang terjadi seperti itu, bawa helm tapi digendong helmnya. Alhamdulillah Pak, jadi ini bentuk kerjasama ya kami yang sekolah dengan bentuk kewirausahaannya bekerjasama dengan institusi lain terutama di kepolisian. Mudah-mudahan ini akan continue terus sehingga anak sadar. Memang pertama itu di helm itu seperti apa ya, berat. Ya betul ya, ini anak saya juga sama berat, ngesang gitu ya. Tapi lambat laun insya Allah kalau sudah terbiasa, anak akan kalau nggak pakai helm nggak nyaman. Baik, terima kasih Bapak. Jawabannya selanjutnya, selama ini program-program apa yang sudah terlaksana di sekolah dan bagaimana hasilnya maupun evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut? Alhamdulillah hampir sama dengan Bapak Kepala dari SMP 2 ya. Kami mengawali dengan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan dari jam 6 saya itu kebetulan karena tiganya itu hanya satu jalan. Jadi tinggal dengan sekolah itu hanya 27 meter dari pusat titik akses. Jadi saya jam 6 itu sudah berdiri di gerbang. Luar biasa. Menyambut yang disebut dengan sambut pagi. Jadi menyambut pagi anak-anak, begitu juga guru-guru, dan terjadwal guru hari Senin ini siapa yang menyambut. Jadi nanti setiap hari Senin sampai hari Jumat anak disambut kedatangannya. Nah, inilah yang sehingga terasa gitu ya. Karena pagi-pagi sudah mengucapkan tadi 5S. Pertama senyum, senyum ya. Lalu salam dan sapa. Ditanya gimana nih? Sehat, alhamdulillah. Nah, muncul nanti sopan dan santun akan mengikuti berikutnya. Jadi jangan aneh di Dharma Raja Bu, yang namanya suntangan itu sudah menjadikan tradisi. 1 tahun 2 bulan itu pertama memang kaku dulu, tapi setelah kesini anak sudah terbiasa.
Jadi kalau ketemu itu nggak aneh Pak. Karena udah dibiasakan Pak ya. Ya, karena sudah terbiasa. Itu bakal terasa begitu dekatnya antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa gitu ya. Ini yang pertama, pembiasaan. Yang kedua, sebagaimana tadi ada seni etnis. Nah di sini tuh setiap Rabu saya rencanakan itu guru dan siswa akan menyambut dengan budaya seni kacapian. Jadi tadi yang bermain kacapi itu anak-anak alumninya juga. Itu hari Rabu pagi, sambut pagi, anak dihibur dengan seni Sunda. Itu kebiasaannya. Kebiasaan hari Kamis, Pak, Kamis pagi itu olahraga. Ya, itu dengan senam wajibnya apa nih? Senam sehat simpati. Ya, Surdam simpati itu sudah dibiasakan. Jadi setiap hari Kamis dan Jumat itu kegiatan yasinan. Jadi mereka membaca surat yasin setiap hari Jumat. Adapun kebiasaan baca Quran itu setiap awal pembelajaran kami sudah membiasakan. Lalu sholat duha, ya, kegiatan sholat berjamaah duhur, sholat Jumat, Jumat berkah. Jadi Jumat berkah itu semua siswa yang Jumatan di masjid, ya, Al-Islah itu itu suka ada pembagian Jumat berkah. Ya. Itu didapat dari infak ibu bapak guru. Di sini kompaknya SMA Dharma Raja, guru-gurunya dalam beramal pun begitu besar. Secara rezekinya ada Pak? Ada. Jadi istilahnya itu ya mereka sudah menyadari bahwa amal jariah itu yang nanti akan jadi bekal gitu ya. Nah ini alhamdulillah. Luar biasa Pak. Tapi gini Pak, bagaimana rencana program sekolah SMA Negeri Dharma Raja ke depan dan bagaimana tujuan yang akan dicapai Pak? Melihat potensi, baik itu potensi siswa, potensi guru, ya punya harapan saya ke depan. Satu, melihat ya tadi ada kemampuan seni, saya harapkan di seni, ekskul seninya ada di sini, termasuk guru-gurunya juga sudah kualifikasinya. Ada guru tari di sini ya, ada guru tari langsung, ada guru seni musiknya, ada juga ada yang guru dari seni rupanya ada. Jadi udah komplit. Ditambah sekarang kami punya ekskul khusus untuk yang hobi main game. Di sini ada Panova ya, hadir Panova. Ya, ekskul. Jadi ekskul itu ekskul anaknya sekarang yang digandrungi di IT-nya. Itu yang dicoba. Ditambah juga kegiatan kewirausahaan siswa. Jadi anak diberikan pelatihan, ada yang disebut dengan batik celup Dharma Raja. Batik celup? Ya, batik celup Dharma Raja. Jadi ini sudah dipamerkan di APEC ya tahun kemarin, dan mudah-mudahan tahun ini juga Dharma Raja akan mengikuti itu batik. Oh, di Asia Plaza Pak? Iya, di Asia Plaza dipamerkan dan banyak konsumen yang membeli batik produk siswa dari batik. Makanya kami memberi nama batik celup Dharma Raja. Batik celup Dharma Raja. Betul ingat Pak? Udah batik celup Dharma Raja. Ditambah keterampilan membubut, hampir sama di sini juga saya lihat ada produk ya, dari batok ya. Batok kalapa. Iya. Kalau di Dharma Raja itu dari bambu. Di sini juga ada Pak, ini kebetulan. Di sini juga ada Pak, di sini juga ada. Ya itu ya. Jadi insya Allah dari ini kegiatan-kegiatan yang ada di Dharma Raja minimal memberikan bekal. Ya selain akademik, anak diberikan ya life skill, kemampuan nanti anak setelah terjun. Mengingat SMA itu pasti lulusannya itu kalau tidak melanjutkan bekerja. SDM di Dharma Raja saya lihat itu yang kebanyakan larinya ke dunia kerja. Maka diarahkan mungkin nanti ke depannya karena banyak sejarahnya, orang tuanya, paman-pamannya, keluarganya ya berwirausaha, ayam gicalan gorengan. Betul. Khasnya ya Pak ya di daerah ini ada itu. Makanya nanti insya Allah di kami pun ada mata pelajaran PKWU. Itu sudah diarahkan memberikan life skillnya. Oke, tapi ini Pak, yang program yang sedang berjalan apa Pak? Yang apa? Ya, program yang sedang berjalan sekarang ini. Yang saat ini sedang berjalan itu cukup banyak sih Pak. Program-program yang cukup banyak, mulai dari peningkatan kompetensi dari anak untuk
melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada kerjasama dengan pihak ketiga, bimbingan sifatnya, bimbingan akademik, juga anak juga diberikan pelatihan di kegiatan-kegiatan ekskul yang rutinitas dan itu dipagelarkan. Jadi setiap termasuk hari ini momen ini sangat bagus gitu ya. Saya pernah komunikasi dengan Bapak bahwa inilah aja kalau kita mau mengadakan pagelaran di sekolah tentunya banyak biaya yang dikeluarkan, banyak tenaga yang dikuras, tapi dengan adanya momen ini bentuk ya program yang saya antusias. Kalau ini bisa dijalankan minimal sebulan sekali, nanti siswa kami bisa tampil di sini. Semacam sekarang ini Pak. Nah ini makanya ini MC yang ya masukan dari gurunya, masukan dari gurunya untuk langsung tampil di depan. Jadi sekarang saya ada temennya Pak. Ada temennya. Kan ini potensi ya, life skill. Kalau lulus nanti mungkin bisa saja jadi MC. Informasi ada satu lagi teman saya. Jadi sekarang ini di SMA dulu sih Pak ya, kita mandang saya pribadi gitu. Bahkan saya keluar Pak, ke Cirebon Pak, gitu kan. Jadi ternyata alhamdulillah para hadirin sekalian semua di sini SMA Dharma Raja berbeda dengan yang dulu dan sekarang. Kan seperti itu Pak. Nah, menurut Bapak apa sih yang menjadi ciri khas SMA dari Dharma Raja Pak? Satu, di bidang olahraga ini karena di kita ada budaya volleyball. Volleyball inilah yang menjadikan kekhasan wilayah Dharma Raja, Wado, Jatinunggal, lamun ayah hajat pasti ayah turnamen voli. Lamun di Batur mah elektunan. Nah inilah potensi yang kami ambil dan difasilitasi. Pertama, siswa yang akan daftar ke Dharma Raja melalui jalur prestasi voli itu tanpa testing. Artinya tanpa seleksi. Terus diberikan fasilitas selama mereka belajar, apalagi berprestasi. Itu bola voli. Jadi jalur prestasi. Dan ditambah ada kegiatan olahraga yang lain juga yang menjadi khas Dharma Raja yang sudah ke tingkat ya provinsi apa ke kabupaten itu futsalnya. Ya, futsalnya baik siswa atau guru-gurunya di sini. Jadi guru-guru muda di kami itu sudah tampil di futsalnya. Nah inilah yang menjadikan modal dasar plus seni yang sekarang. Kenapa? Banyak sanggar-sanggar seni yang ada di wilayah Dharma Raja. Makanya insya Allah kalau saya lihat di sini calon-calon SMP ini seni tarinya sudah ada, insya Allah di Dharma Raja bisa dikembangkan. Nanti gini Pak, nanti bisa kerjasama, bukan kerjasama lagi, nanti bisa ditampilkan di sini Pak. Di Teras Pendopo kita gelarkan di sini Pak. Supaya apa? Kan kebetulan kalau untuk di Teras Pendopo ini ada acara talkshow dan pagelaran. Di sini sebagai tahap untuk pembelajaran sebetulnya. Kebetulan kami merasa bangga dan merasa senang memiliki Pak Camat Widodo karena beliau memberikan sebuah fasilitas ini yaitu di Teras Pendopo jadi untuk masyarakat Dharma Raja Pak. Saya pribadi Pak, kita memanfaat saya pribadi, saya merasa bangga dan rekan-rekan di sini juga berahli seni Pak ya, dan para pelaku seni antusias Pak. Nah makanya dari itu mudah-mudahan yang akan generasi di SMA dan Raja siswa dan siswinya nanti berlatih kita gelar di sini Pak, berlatih di sini. Baik, untuk itu apa sih misi atau visi SMA Dharma Raja Pak? Ya, sesuai dengan visi Dharma Raja itu mewujudkan sikap cekatan. Itu sudah menjadikan slogan siswa-siswi dan keluarga besar Dharma Raja. Kalau ke Dharma Raja pasti ada simbol C. C itu cekatan. C-nya yang pertama cerdas. E-nya empatik. K-nya kreatif. A-nya agamis. T-nya teladan. A-nya amanah, dan yang terakhir nyaman. Nah, yang jadikan visi yang mudah diingat, tidak panjang tapi langsung diingat. Jadi semandar pasti cekatan. Nah inilah. Kalau ini sepedula Pak. Jadi semandar kalau kami semangat dan Raja cekatan. Baik Pak. Tapi gini Pak, saya mau menanyakan tentang masalah kebijakan apa yang Bapak lakukan untuk mewujudkan visi misi tersebut.
Alhamdulillah karena itu sudah tertuang di RKT ataupun RKCM yang sudah diadopsi dari semua masukan guru ya, TU, begitu juga dari masyarakat, maka ini program akan mendapat dukungan penuh ya. Jadi pencapaian apapun program dilaksanakan adalah landasan pedomannya. Jadi itulah yang jadikan kami bisa menjalankan program setelah muncul di RKT ataupun di RKCM-nya. Dan alhamdulillah mungkin untuk 4 tahun yang akan datang itu berakhir di tahun 2024 Pak, program 4 tahun yang lalu. Mudah-mudahan pandemi setelah berakhir nanti SMA Dharma Raja dengan kondisi strategi sekarang ya. Kalau dulu mah jalan kaki dari polsek jauh, sekarang mah anak-anak angkot itu sampai di sekolah, di tungguan angkot itu ya. Inilah yang berdampak besar siswa mendaftarkan. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang di tahun ini akan mendaftarkan diri nggak usah jauh-jauh ke Situ Raja ataupun misalkan ke yang Sumedang sana. Semandar insya Allah akan lebih maju di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Baik Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya Pak. Waktu sudah menunjukkan habis Pak. Bapak, terima kasih untuk Kepala Sekolah SMP Dharma Raja, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih Pak kepada Bapak-Bapak yang sudah memberikan sebuah kebijakan untuk siswa dan siswinya ambil untuk gelar di Teras Pendopo Dharma Raja. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, semoga siswa-siswinya terus berprestasi Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian acara talkshow dan pagelaran Teras Pendopo Dharma Raja telah terlaksana dengan baik. Kebetulan tadi Bapak SMA, Bapak Kepala SMP Negeri 2 Dharma Raja menyatakan bahwa ciri khas SMP 2 Dharma Raja adalah kebersamaan kekeluargaan. Cukup luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk SMP 2 Dharma Raja. Dan selamat bertugas Bapak di tempat yang baru. Yang merupakan kami Bapak di sini tetap bersama. Terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara, begitu gigih dan bersemangat, sukses selalu dan tetap terus bersemangat. Oke, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan acara terselenggaranya talkshow berpagelaran Teras Pendopo, dan kami ucapkan terima kasih kepada sponsor. Pertama adalah dari tim KYD dan Komunitas YouTuber Dharma Raja, dan kebetulan di sini juga ada staf Bapak dan Pak Wawan beserta Kang Denny hadir di sini. Ini dan juga sound system dari Tibet pimpinan Bapak Kaski yang biasa disebut Pak Guru. Mohon maaf Bapak, Pak Guru untuk tampil ke depan. Terima kasih Bapak. Mohon Pak Guru di depan. Ini sound system namanya Tibet, itu Tibet Top Pak namanya Pak. Beliau sudah dari tahun cukup lumayan berpengalaman. Silakan Bapak, sebelah sini Pak. Oke, ini yang biasa dipanggil Pak Guru Edot atau Pak Kasdi. Beliau memberikan sponsorship. Ini sound systemnya seperti ini. Ini belum semua Bapak-Bapak, baru beberapa segmen, belum semua. Jika memang nanti kedepannya ada acara, silakan untuk menghubungi Bapak Kasdi atau Bapak Edot langsung asli di Sukabena di Cilatok ya Pak. Oke, terima kasih. Dan terima kasih kepada Alpirada Production, pimpinan Bapak dan April. Mohon untuk tampil ke depan Pak April. Beliau mengiringi aransemen lagunya Pak di sini. Semua dari Alpirada Production, untuk rekaman pun juga dari Alpirada Production. Dan ini beliau jika ada memang untuk acara hiburan, kebetulan menyiapkan siap untuk menghibur para pemirsa semua. Dan nanti juga akhir acara ini kita hiburan bersama Alpirada, dan kebetulan pada malam hari ini
Ada bintang tamu dari Bandung, yaitu Aden Arya. Tepuk tangan untuk Aden Arya, artis yang sudah tidak kenal lagi. Melalui Aden Arya, terima kasih Kang April sudah mendatangkan beliau kemari. Dan panggung dari Tiga Darah, pimpinan Bapak Ocim. Silakan Bapak Ocim untuk ke depan. Ini panggung dari Bapak Ocim, ya, yaitu dari Kamenteng. Ada Bapak Ocimnya. Oke, ini dari Kamenteng. Kalau memang mau ada sewa panggung atau tenda untuk hajatan atau resepsi, bisa langsung ke Bapak Ocim dari Kamenteng. Dan kebetulan juga di sini ada apa namanya kerajinan tangan dari khusus dari Batok. Ini beliau, ini hasil karyanya seperti ini. Alhamdulillah seperti ini. Silakan dilihat-lihat dari sana. Dan para pelaku UMKM yang di sini ada di situ, ada makanan Cirias. Dan terima kasih kepada Forum Ketua Forum Karang Taruna Kecamatan Darmaraja. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, di situ ada bibit-bibitnya, bibit cabai, di situ ada juga bibit terong. Bapak untuk pribadi boleh silakan langsung menghubungi Ketua Karang Taruna Kecamatan, langsung ke Bapak Gedur ya, atau Bapak Edi Junaidi. Tentang oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat siswa-siswi yang sudah diizinkan di sini. Dan untuk Bapak Camat, Ibu, para desa, terima kasih sudah hadir. Dan para undangan yang sudah hadir semua. Saya mewakili penyelenggara. Mohon maaf apabila kekurangan dan ada hal yang tidak berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Widodo yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan acara talkshow dan penggelar keras pendukung Darmaraja. Sebelum kami tutup, kami menginformasikan di akhir acara kita lanjut dengan acara hiburan yang akan menghibur kita semua bersama Afirana Production. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya, yaitu narasumbernya dari SD dan UPTD Darmaraja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.